kuliahan. Oke, untuk scope projectnya, ini kan usulan pertemuan hari ini sampai jam 6 lewat dikit ya, 10 ya. Jadi nanti kalau misalkan yang kebagian, minggu depan kan ada kuis ya, untuk persiapan kisi-kisi, semuanya mirip-mirip kayak kuis nanti. Kemudian kalau yang belum kesempat hari ini, nanti dilanjutkan untuk minggu depan. Jadi yang kalau yang belum tuh presentasi dulu, kalau yang udah tinggal kuis aja gitu ya. Oke, ini scope projectnya. Jadi ini ini kan akhirnya seperti ya, Anda kan buat konsep ya. Anda nggak sampai harus buat aplikasinya, hanya nanti HCI-nya itu interaksinya untuk mengaksesnya itu, yang misalkan menggunakan interface, tampilan gitu ya. Ya bisa Anda membuat mock-up-nya aja kan, bisa dimulakan kalau misalnya Android bisa menggunakan XML-nya aja sih dibuat gitu ya. Tanpa harus bisa dioperasikan gitu, tombol-tombolnya nggak usah aktif gitu ya. Kemudian minimal itu menggunakan 2 sensor network. Sensor network itu kan artinya sensor yang bisa diakses gitu ya. Kalau kemarin kan saya udah terangin nih, kalau sensor elektronik kan dia cuman contohnya kalau kita menggunakan sensor elektronik kan, Anda misalkan saya di ruangan itu menggunakan sensor suhu. Ketika Anda deteksi disambungin ke Arduino, kemudian disambungin ke sensor itu, ya nanti kan diatur tuh sensor jalannya gimana pakai Arduino. Kemudian nanti kedetek layar suhunya kedetek tampil di layar LCD misalkan. Karena itu sensor elektronik. Tapi kalau sensor network artinya itu Anda bisa diakses gitu ya. Jadi si sensornya itu kita bisa misalkan objeknya kan ada objeknya ya. Objeknya itu fisika objeknya itu ruangan. Nah, menggunakan sensor suhu. Jadi kita bisa mengakses gitu ya. Keadaan ruangan itu berapa sih suhunya sekarang gitu. Kita bisa nampilnya di layar ini, layar karena perpasif berarti kan bisa diakses di internet, di web, atau Anda menggunakan di handphone gitu, di mobile. Bisa kelihatan di layar handphone suhunya berapa di ruang kita gitu. Nah, itu bisa kelihatan di layar. Nah, itu kan interface-nya itu yang bisa diaksesnya. Atau bisa dengan mengatur suhunya, dinaikin, turunin menggunakan di interface kita gitu ya. Dari handphone kita bisa diatur gitu. Berapa suhunya. Akan gitu ya. Misalkan itu yang bisa interaksi. Kemudian harus ada fisika objek ya, artinya yang namanya ruangan itu kan fisika objeknya, objek yang fisiknya yang kita mau diambil, yang mau buatin sistemnya. Kalau Anda objeknya gunung, berarti fisika objeknya kan gunung, objeknya gunung gitu kan, fisiknya itu. Kalau jalan ya jalan, kalau Gojek kan jalan ya. Kalau Grab kart itu kan jalan sama nanti ada objek kan menggunakan alat kan sebagai mobil gitu ya. Mobil nanti dia dipasang juga. Ada orang megang handphone mesen nanti kan pakai GPS kan, nanti ketahuan ada di mana orang titiknya gitu. Kemudian ada distribusi sistemnya, artinya kan Anda bisa gimana caranya networknya gimana gitu. Ketika Anda objek yang Anda fisik Anda ruangan itu bisa diakses lewat internet menggunakan misalnya servernya tipe seperti apa, mau peer to peer misalkan, atau yang namanya file server misalkan ya, atau gimana ya. Nah, kalau misalkan di ini kan di sensor network kan ada sensor, ada ada string node kan untuk mengumpulkan dari setiap sensor itu dikumpulkan di string node. Nah, itu ada algoritma juga, ada algoritma untuk agregat datanya. Jadi artinya sensor yang diterima itu nggak duluan, atau sama-sama 5 sensor itu bisa bergantian atau bisa bareng tapi dengan sinyal yang sama diterimanya sama string node-nya itu. Kemudian nanti kan didistribusikan melalui gateway kan, atau kemudian kalau dari Arduino biar bisa diasinter kan harus ada router di situ ya, disambung ke router. Nah, kemarin ada mahasiswa bimbingan saya membuat robot tangan itu, dia disuruh dihubungin ke PLC, dari PLC itu dihubungin ke Arduino. Nah, kemudian dia itu bisa monitoring keadaan si robot itu hidup enggak di PT-nya, bisa hidup atau mati gitu. Cuma 2 aja sih itu monitoringnya itu, karena dia nggak bongkar sensor, hanya mengkoneksikan aja. Nah, itu masuk super pasif juga sih. Kemudian autonomous system. Nah, autonomous system artinya kan otomatis, karena misalkan Anda yang namanya ada
kalau nggak ada sensor ya nggak otomatis ya. Bisa kalau Anda mengetahui suhu ruangan kan otomatis kedeteksi gitu ya. Berjalan sendiri, dia berpikir sendiri si apa sensor itu tanpa kita perintah ya dia berjalan sendiri bisa mengambil data sendiri gitu ya. Contohnya kan ada sistem. Kemudian ada layanan, jadi nanti ada definisikan layanannya apa aja ya di sistem Anda berbasis SOA gitu ya. Kemudian interface sebagai HCI-nya, jadi ada tampilan sebagai interface. Contohnya gimana sih? Kalau Anda di parkiran, di mall, atau beberapa kampus yang udah menggunakan sistem parking ya, misalkan secure parking, itu kan interface-nya ketika pengemudi itu menekan tombol. Nah, itu tombol itu interface untuk mengaksesnya. Kita masuk, tekan tombol kan keluar tuh, nanti si komputer memproses muncul yang namanya karcis tiket, kemudian nanti komputer nyimpen di database, memfoto juga gitu ya. Nah, pas kita keluar kan kelihatan foto kita ada ketika kita mau keluar dari parkiran kan bayar misalkan, atau masih menggunakan kalau tanpa ada orang bis intelijen misalkan di pintu keluarnya udah kita tinggal pakai menggunakan RFID atau yang namanya yang kayak itu ada ya. Jadi kalau misalnya ada orang lagi kan ditempel masuk gitu ya, kemudian keluar lagi. Itu masih seperti itu, masih berarti menggunakan RFID ditempel di reader kalau misalkan interface-nya tampilannya HCI-nya itu untuk kalau kita menggunakan di jalan tol atau parkiran. Kalau yang masih sekarang rata-rata kan pakai tekan tombol ya. Nah, interface-nya tombol. Nah, jadi ada yang bisa diakses gitu dari handphone, ya karena perpasif kan berarti pakai handphone atau pakai internet ya. Kemudian ada layout sistemnya, jadi layoutnya ada, ya yang Anda di layout sistemnya itu artinya Anda kan contohnya fisikalnya ruangan, berarti layout di ruangannya ada, Anda gambar satu ruangan, kemudian sensornya tempatin di mana, di mana saja gitu ya. Nah, dua sensor misalkan suhu dengan sensor api misalkan, tempatnya sebelah mana gitu ya. Nah, kemudian ada contact aware itu ada gimana sistem itu menyadari bahwa ya contohnya sensor itu bisa berjalan seperti apa gitu, cara kerja seperti apa. Nah, untuk hari ini karena ini semuanya itu akan dijadikan jadi satu setelah yang namanya dipresentasikan di UAS sebelum UAS ya. Jadi nanti nilai yang paling gede itu dari proyek ini, bukan dari UAS-nya. Saya biasanya kalau UAS yang proyek seperti ini 20% di UAS. Gedenya diambil dari tugas proyek. Ya, biasanya makanya sering saya kalau mata kuliah pasif itu ya biasanya mahasiswa kalau misalkan proyeknya bagus ya nggak asal-asalan ya nilai UASnya besar gitu, bisa rata-rata nilainya yang memuaskan gitu ya. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi termasuk intelijen. Ini kan belum masa kasih materi, intelligence system juga belum, kemudian contact aware juga belum, automation system juga belum. Nah, ini kan nanti akan dibahas setelah. Jadi nanti setelah tiap kuliah ya Anda memperbaiki sistemnya seperti apa, ikutin kalau di automation system seperti apa sistemnya misalkan ya. Nah, yang hari ini tuh yang wajib ada proyeknya itu saya tanya nanti berbasis berbasis nggak gitu. Kalau nggak berbasis, misalkan Anda suruh ganti misalnya nanti. Ya, kemudian menggunakan dua sensor, minimal dua sensor. Yang terakhir mungkin layout sistemnya ada nggak gitu ya. Kalau yang lain-lainnya itu nanti akan akan dibuat setelah yang namanya UTS sana-sananya. Nanti dipresentasikannya di pertemuan ke-6 atau ke-15 berarti atau 14 ya. Atau 14. Sekarang pertemuan ke-6 masih lama lah ya. Bisa bersiapin. Nah, ya ini yang hari ini ya. Distribusi sistemnya yang kalau enggak ya nggak apa-apa, distribusi sistemnya belum ada dulu. Yang penting ada yang namanya sistem berpasifnya, layoutnya sama tadi sistem request ya. Nah, yang saya tampilkan tadi yang duluan saya dapat gitu ya. Itu kelompok 1 Ahmad Jailani gitu ya. Nanti ini yang duluan nih. Oke, saya lihatin dulu ya untuk contoh yang kemarin kelompok yang pagi. Saya contoh dulu ya kemarin yang pagi ini yang dia dulu ya. Saya cek belum ya. Yang sensor jaringan kelas C, yang kelas C tugas kelompok. Ini tiap polos satu aja, ya jangan semua ngirim ya. Ketua kelompoknya yang ngirim, jangan semuanya ngirim. Kita jadi di cater saya lagi. Misalkan kelompok ini ya. Jadi Anda hanya buat gini sistem request tuh, sistem request, nama projectnya apa, smart projectnya smart lampu ya, smart apa nggak tampil
Ya, oh kan nampil ya? Oh iya, ini kan di ini ya, satu-satu ya. Bentar. Aduh, ada lagi nih. Share screen. Bentar. Nah ya, smart room. Contohnya smart room berarti kan lampu pintar di dalam ruangan gitu ya. Jadi Anda hanya buat sistem request seperti ini, nama project SIM requestnya. Kemudian business recruitment itu artinya ya fitur-fiturnya nanti. Fitur-fiturnya ada apa aja. Nah, yang di contoh yang kelas pagi dia menggunakan sensornya sensor jarak sama sensor deteksi gempa gitu ya. Nah, ini dua sensornya. Nah, kemudian tata letaknya ya. Nah, seperti contohnya tata letaknya. Ini dia belum diupdate. Kemarin yang dipresentasikan sama dia diganti lagi. Dia langsung apa namanya dari apa yang belum jadi full dia. Nah, penting direvisi sama mereka gitu ya. Jadi itu seperti ini. Jadi tapi Anda bisa menerangkan kapasitinya gimana di sistem project Anda gitu ya. Nah, seperti itu sih. Nah, kalau bagus sih coba nanti dibuat tata letaknya tuh ruangannya bagus gitu ya. Isinya gimana gitu ya. Yang biar enak dilihat gitu ya. Karena prototipe aja kan. Kemudian untuk yang ini bentar. Yang mana ya? Kelas bentar. Ini nampil nggak? Nampil, Pak. Nampil. Nah, ini contoh Smart Kantin Unsada ini untuk semester kemarin. Ini yang paling jadi. Ya, ini apa namanya? Jadi nanti Anda sampai ini terangin ya. Nah, sampai ada ininya, sampai use case-nya ada. Ini kan untuk interaksinya kan. Jadi si aktornya ada sensor, ada aktornya gimana gitu ya. Ini kan akhir-akhir udah lama lah ya. Nah, sampai ada kelas diagram. Nah, ini posisinya nih. Contohnya. Nah, ini kan ada sensornya di mana saja letak-letakin gitu ya. Kan simulasi kan, nggak sampai hasil jadi. Nah, gini sih sebenarnya. Oke, ada nanti tanyanya setelah ini aja kayak mau percepat udah 5:30 kali ya, sampai 6:45 kan ya, bentar lagi. Oke, yang saya duluan saya panggil ya. Slide-nya ya dari saya aja kali, kalau pada ngirim ya. Oke, yang duluan kelompoknya. Oke, yang nampil. Ahmad Jailani ada? Ada Pak, ada. Nama yoganya ada ya? Ada, Pak, ada. Oke, silakan dimulai ya. Oke, silakan. Isa tampilkan aja ya. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di sini akan mempresentasikan prototipe smart home dengan konsep Internet of Things atau IoT menggunakan Arduino berbasis web. Oke, terus. Ya Terus untuk abstrak ya. ya Maksudnya untuk nggak, ya ini mah jangan ini kayak skripsi dah ini nih. Kayak proses skripsi nih. Dijelasinnya di intinya sih membuat, tadi saya cari ya. Intinya ada terlihatnya ada nih. Oke, jelasin aja sih intinya apa gitu. Anda membuat apa gitu. ya intinya ini jadinya ini Pak, bikin aplikasi smart home untuk lampu. Untuk lampu gimana? Sensornya menggunakan apa? Sensornya Ada di slide nggak? ada Pak. Gimana? Di sini bukan? Ini Arduino-nya. Di Batas Malat atau di mana? Atau di sini? Benar Pak. Atau kamu tampilkan deh, kalau bisa. Aduh, saya lewat HP ini Pak. Maaf, benar. Ya nggak apa-apa. Ini yang ntar dulu ini, kalian tuh udah jadi begini, mantap belakangan gini-giniannya. Ada nggak? Kira-kira mau sensor apa? Ya jam begini ya, jadi cukup kalau Anda kalau di sini proyek namanya smart home aja gitu, gak usah lengkapan begini. Kalau begini kayak judul skripsi atau ada ngajuin proposal, ya cukup aja ada namanya smart home gitu. Cukup, gak usah dilengkapin prototype smart home dengan konsep Internet of Things gitu ya. Smart home pasti IoT, gak usah sebutin juga udah IoT gitu ya. Kemudian menggunakan Arduino berbasis web, ya pasti menggunakan web atau mobile karena kan IoT kan. Ya, jadi cukup aja nama project itu smart home.
Nah, rumah pinter kan otomatis bisa diakses ke internet. Dia pasti IoT. Sesuatu yang bisa diakses lewat internet kan IoT. Jadi kalau bisa disebutin aja sih, smart home-nya aja. Mana bisa tampilin nggak? Oh, itunya ada di ini sih, Pak. Mana? Nggak ada kalau di sininya, Pak. Ada. Coba Itu jelasin kira-kira menggunakan smart home yang diapain katanya. jadi ini kita menggunakan Arduino bersama microcontroller, Pak. Terus? Sensornya buat apa tadi? Microcontroller, Pak. Itu mah tuh bukan sensor, mikrokontroller kan otaknya. Ayo, sensornya pakai apa? Udah siap belum tadinya? Nah, soalnya bingung, Pak, kemarin disuruh ngirimnya gimana itu. Ininya udah ada. Nah, kemarin gue dikasih contoh yang smart bed, contoh situ question seperti itu. Jadi kan fisikal itunya kan fisikal objeknya kan kamu rumah tuh, kamu kan buat smart home. Nah itu kan ininya objeknya, fisikal objek kan smart home. Nah sekarang smart home kan berarti kan mau otomatis, berarti kamu menggunakan sensor. Nah sensornya mau apa? Saya tanya dulu, rumah kamu mau rumah pintar seperti apa sih? Mau pikiran kamu rumah pintar itu? Ya seperti tahu. Rumah pintarnya itu jadi ada 2 lantai, Pak. Nah, di situ kita bisa ngontrol untuk matiin dan nyalain lampu dengan device HP. Matiin, nyalain lampu. Nah, iya. Pakai inframerah dong. Pakai Bluetooth. ya Bluetooth. Nah, sekarang bisa nggak diakses lewat sini? Saya nih, Bluetooth kan komunikasinya. Kan di sensor itu kan saya ini ya, saya ulang lagi pertemuan kemarin. Kan di dalam dalam konsepnya di sensor network itu kan ada microcontroller kan untuk otaknya tuh seperti Arduino ya. Nah, mikronya untuk mengatur prosesornya ya. Atau CPU-nya ada bahasanya. Kemudian kan ada sensor, ada aktuator kan. Sensornya itu mengambil datanya sesuai parameter. Aktuatornya kan sebagai untuk menggerakkannya. Jadi ketika sensor misalkan sensor sensor suhu di tanah misalkan sensor suhu untuk tanah misalkan yang suhu tanah. Ketika sensornya panas, parameter di sensornya udah ambang batasnya. Misalkan kamu menentukan kalau panas di tanah itu berapa derajat misalkan. Misalkan lebih dari berapa derajat. Nah, aktuatornya kan contohnya aktuatornya ada yang untuk ini ya, untuk menyiram tanaman. Nah, itu otomatis bergerak sendiri menyiram gitu ya. Itu aktuator. Contoh paling simpel aktuator kalau kamu lagi di parkiran, kamu tekan tombol kan nanti kaki buka, palang pintu buka kan. Nah, itu aktuator yang seperti itu. Nah, kamu sekarang di rumah mau ngapain gitu? Contohnya kan saya jelasin kemarin smart home. Contohnya misalnya kamu mau melihat di rumah kamu pemakaian listrik atau pemakaian air. Ya, pemakaian air berarti kamu menggunakan untuk pemakaian ledeng misalnya, pakai sensor, letakin gitu ya. Kalau misalkan Anda di listrik berarti pakai sensor arus. Untuk PLN ketahuan parameternya, Anda menggunakan berapa meter, berapa ribu sehari misalkan, lihat dari para meteran. Nah, kemudian mau ngecek misalkan keadaan ruangan, nah, Anda menggunakan CCTV sensornya, kan banyak tuh. Makanya di rumahnya mau diapain, smart pinter kan banyak gitu. Nyari referensi nggak sebelumnya? Oh iya, Pak, ininya kayak ada CCTV gitu, Pak. CCTV. Ya, CCTV. untuk keamanan gitu loh, ya, untuk keamanan gitu. CCTV. Terus apa lagi? Satu lagi. Jadi CCTV memonitoring. Ya. Terus apa lagi sensornya? Sensor cahaya, Pak. Cahaya. Ya, Cahaya mau ngapain? Jadi misalkan kalau lagi
nggak ada orang gitu, siang-siang tapi mendung, dia otomatis nyala, atau sensor manusia ketika manusia buka pintu langsung otomatis nyala gitu, Pak. Nah, saya tanya, sekarang perpasifnya di mana? Perpasifnya nanti bisa ketahuan, misalkan ada kita nggak di rumah, tahu-tahu ada notif, lampu nyala dan CCTV hidup gitu, jadi ketahuan lagi Notifnya aktif kemana notifnya? ke smartphone, Pak. Hah? Smartphone, HP, Smartphone ada. Nah, itu smartphone ya. kira-kira cara mengaksesnya gimana? Kamu Itu buat pakai Google ada Chrome, Pak. Google Chrome. Pakai Google Chrome. Google Chrome. Ya nanti kan kayak link apa itu gimana? Jadi localhost yang bisa diakses ini, Pak, IP public. IP public. Domain. Berarti nanti si Arduino-nya dihubungi sama router berarti ya? Ya. Nah, nanti baru ini dikasih IP gitu ya. Nanti bisa di handphone kamu bisa mengecek CCTV keadaan rumahnya gitu ya, CCTV bisa diakses. Kemudian yang cahaya lampu berarti ya? Iya, Pak. Oke, ada tata letaknya nggak? Layout-nya seperti apa kira-kira? Coba saya lihatin di slide-nya ada nggak? Yang mana? Ah, ini mah copy paste ya, screenshot lagi di Google. Itunya doang, Pak. Buat contoh kayak webnya doang, karena kan nggak sempet bikin kan. Padahal waktunya lama banget. Oke, tolong diperbaikin ya, perbaikin lagi. Coba nyari buat sistem request yang betul. Nah, kira-kira Anda lihat contoh lagi yang saya contohin, atau nanti saya kirim lagi deh contohnya untuk yang lain. Tolong perbaikin dulu konsepnya seperti apa gitu ya. Nah, Anda nggak apa-apa, bagus kan yang namanya orang IT kan ngaya dulu kali, nanti kamu kalau udah keluar bisa buat jadi project gitu, bisa dibangun gitu ya, sebagus mungkin, jangan simple, karena kan emang nggak harus jadi. Nanti ada bos yang buat prototipenya aja, untuk berarti kan membuat prototipe untuk mengakses bisa akses lampu kan dari handphonenya, sama yang namanya si CCTV kan. Nah, jadi ada kayak seolah-olah buat aplikasinya untuk interface-nya, untuk interaksinya gitu ya. Nah, itu dipikirkan yang tadi slide-slide yang tadi yang saya bilang harus ada interaksi sistem seperti apa dan sebagainya. Ntarlah ya. Oke, suatu perbaiki ya biar motor siap untuk yang lain. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Siap. Yang udah baru 2 orang, Ahmad Jailani Yoga. Oke, next. Bentar, saya ini dulu ya. Berikutnya, oke, kelompoknya. Oke, ada Angga sama Najelika. Ada Angga? Hadir, Pak. Najelika? Najelika ada nggak, Najelika? Belum nyampe? Belum masuk tadi, Pak, katanya, Pak. Belum masuk? Ya. Kamu bisa jelasin sendiri gak, atau nunggu yang temennya? Bisa sendiri kali ya? Ya udah, Pak, insya Allah, Pak. Ya. Yang ini, yang udah tadi suruh lokal gak salah. Guys, silakan mulai ya. Udah di ini belum? Kelihatan belum? Tadi dulu. Ya. Jalan belum? Udah, Pak. Oke. Mulai, Pak. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai suatu rancangan bangun sistem absensi karyawan pada bengkel abadi makmur menggunakan sensor RIF dengan database MySQL dan berinterface Visual Basic. Kayak gimana kira-kira saya jelasin. Jadi belakang nanti jatuhnya ini lagi. Kita proposal skripsi lagi nanti. Saya bingung bikinnya, Pak. Oke, dijelasin aja kira-kira sistemnya seperti apa. Jadi ini kayak sistem buat di absensi kayak di kantor-kantor atau di TU kayak gitu. Jadi cuman itu bukan pakai jari tapi pakai kartu tag. Jadi di situ disiapin satu reader buat baca. Nah, itu tuh langsung ke si Arduino-nya, langsung masuk ke di PC-nya, di Visual Basic-nya. Habis itu langsung dimasukin ke dalam ini
Database. Ya, database MySQL-nya. Seperti itu, Pak. Serial monitor apa? Hmm? Serial monitor apa? Serial monitor itu bentar, Pak. Coba baru lihat saya, bukan saya nanya. Serial monitor itu serial monitor. Jadi Google dulu lagi, nyari pencarian di Google deh. Oke, saya tanya aja ya. Ya, Pak. Oke, saya tanya. Kira-kira perpasifnya di mana? Perpasifnya itu ada di ini, waktu pas mau masukin kartu di tag sama di readernya, Pak. Mm-mm. Betul nggak, Pak? Betul sih. Itu termasuk perpasif. Alhamdulillah. Nah, kemudian lagi kan bisa diakses lewat ini, diakses apa namanya? Akses ke handphonenya gimana gitu? Bukan via ini, Pak, HP, Pak. Jadi via apa? Cuma Kayak di TU kayak gitu. ditempel, udah gitu ya? Iya, ditempel udah gitu. Nah, kan tadi kan kata saya bilang, perpasif kan bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Oh. Betul, sebagian perpasif, si RFID bisa dipakai perpasif. Nah, sekarang kan bisa diakses di mana saja. Oh iya, Pak. Jadi, tadi judulnya apa sih tadi? Judulnya? Absensi ya? Iya, absensi karyawan. Nah, kan misal dulu sih ada mahasiswa yang semester kemarin itu yang 2 tahun kemarin. Kalau yang 2 tahun kemarin saya sampai jadi alatnya. Itu sampai ada ya buat ada habis sejuta ada tuh. Di sini jangan dah habisin biaya gitu ya. Tadinya saya hanya prototipenya aja gitu ya. Nah, kemarin juga ada absensi dia tapi RFID bisa dibawa kemana RFID-nya. Jadi kamu nggak absen gitu ya di perusahaan, kan bisa dibawa leader sama itunya kan asal terkoneksi kan? Iya, Pak. Bisa. Nah, sekarang kan ada aturannya menggunakan minimal 2 sensor. Nah, RFID kan teks. Nah, yang tugasin sama saya, jangan ada RFID juga boleh dipakai, tapi ada sensornya juga. Kan materialnya aja komputasi, perpasif, sensor jaringan kan, sensor network kan. Menggunakan sensor, kemudian perkomputasikan membuat gimana suatu sistem itu jadi pinter gitu ya. Nah, perpasif berarti sistem yang bisa otomatis, yang pinter itu bisa diakses gitu ya, di mana saja perpasif gitu. Nah, seperti itu. Nah, gimana? Atau mau ditambahin lagi atau mau diganti? Diperbaiki aja, Pak. Perbaiki aja. Ya. Perbaiki gimana? Kalau untuk soal judul terlalu panjang ya judulnya itu. Oh iya, Pak. Ya kayak judul skripsi. Nggak tahu judul skripsi orang diambil ganti-ganti nama gitu ya. Yang masalah sih ya. Jadi bisa gini ya, misalkan nih, saya ngajarin saya buat skripsi sekalian nih, lengkap nih. Rancangan bangun sistem absensi pada bengkel abadi muka sensor gitu, FID. Ada juga sensor FID, sensor kan FID tag, ini sensor lagi juga salah duluan gitu ya. Rancang bangun gitu. Jadi kalau bisa proyeknya namanya ya udah sistem apa absensi karyawan, ya udah absensi karyawan segini aja udah gitu. Karena kan proyek membuat proyek aja gitu kan, bukan judul skripsi. Kalau ini judul skripsi atau judul PP gitu ya. Nah, nanti cukup aja absensi karyawan. Nanti kira-kira menggunakan apa, misalkan sensornya misalnya menggunakan apa sih, kalau karyawan itu rata sih kalau nggak RFID fingerprint gitu ya. Fingerprint juga kan dia bukan sensor, sensor jari ya, dia sensor jari ya. Nah, caranya gimana sih sensor si aplikasi itu bisa dia aja sih bisa diakses di luar gitu. Apalagi kalau itu Visual Basic kan termasuk GUI, desktop kan, bukan web, bukan juga mobile. Nah, itu berarti harus diganti juga tuh. Iya. Ya. Perbaikin aja ya. Perbaikan gimana perpasifnya ada di posisi di mana, sensornya minimal 2 berarti. Iya, baik, Pak. Siap. Oke. Berarti untuk Bapak siapa nih? Bapak Angga sama Ibu Angelika
silakan diperbaiki. Ini selesai ya. Nanti kalau ada perbaikannya silakan di email ke saya, jangan di WA ya, apalagi WA jam 12 malam, ada itu kelas pagi WA jam 12 malam, malas saya lihatnya. Lagi anak-anak tidur saya WA masuk jam 12 malam. Ya, silakan perbaikin. Oke, selanjutnya kelompoknya bentar ya. Ini cukup ya untuk perbaikin ya. Oke, terus selanjutnya kelompok bentar. Ya dulu. Kelompoknya. Oke, ada kelompoknya Ernanda. Iya, Pak. Oke, jadi Ernanda, Iya, Pak. Mega, Depi, sama Aris ya? Aris Christian. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Belum nampil ya, peserta belum nampil. Bentar. Share screen, kemudian tugas kelompok. Ini bukan ya? Nampil belum? Sudah, Pak. Muncul, Ya. Pak. Ya, oke, silakan dimulai dah. Nah, saya copy paste namanya dulu. Oke, silakan dimulai. Iya, jadi judul proyek kami itu motion sensor. Jadi sensor yang digunakan itu sensor PIR untuk mendeteksi pergerakan benda yang ada di depannya. Jadi kalau misalkan ada objek di depan sensor itu, dia bakalan ngedeteksi pergerakannya kayak nyala gitu lampunya. Terus sensor ini terbuat dari piezoelektrik yang dapat mendeteksi radiasi sinar inframerah. Cara kerjanya dengan memancarkan sinar inframerah ke arah depan dan mendeteksi suatu objek yang ada di depannya dengan cara mendeteksi pantulan. Pokoknya jika ada objek di depan sensor, maka objek tersebut akan memantulkan sinar inframerah tersebut. Nah, alat yang kami gunakan ada Arduino Uno, sensor PIR, resistor, 330 ohm, LED merah, bisa dilihat breadboard dan kabel jumper. Jadi itu kalau misalkan di dalam ruangan rumah itu gelap, kita bakalan tahu ada objek yang masuk atau ada yang gerak dengan melalui sensor yang kita buat ini, Pak. Gimana ya jelasin? Iya, misalnya kayak kita lagi ninggalin rumah nih, Pak. Posisi kan kalau misalnya ninggalin rumah itu kan otomatis lampu di ruangan semua dimatikan. Nah, saat kita masuk bisa jadi kita pulang itu malam atau dalam posisi gelap. Nggak tahu juga kan di dalam rumah itu ada siapa. Kita mungkin dari awal udah menjaga keamanan rumah nih, tapi pas ada aja lah maling-maling atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab masuk ke rumah, tapi kebetulan kita udah nyampe di rumah nih, jadi agar kita tahu gimana caranya di dalam itu ada orang atau enggak, pakai ini, Pak, gitu. Ya, jadi kalau misalnya itu ada orang masuk, jadinya itu deh, Pak, manfaatnya dari sensor ini tuh bisa dilihat sebagai sistem alarm. Jadi alarmnya itu kalau sensornya ada objek, sensor langsung bekerja, dia langsung bunyi alarmnya. Tuh. Jadi sebagai sistem keamanan juga sih. Ini layoutnya nih. Iya, layoutnya itu gambarannya, Pak. Coba dijelasin. Objeknya jadi apa? Objek physical objeknya apa berarti? Motion apa sih judulnya belum? Kalau motion kan nama sistemnya. Sekarang saya tanya physical objeknya apa? Objeknya apa? Objek fisiknya apa gitu. Kalau smart home nggak ini rumah fisiknya. Kalau smart grid kan berarti kan ini ya jembatan. Smart dust kan debu itu objeknya. Kalau smart watch kan jam tuh objeknya. Nah sekarang kalau kamu objeknya apa di sini? Kalau smart room kan ruangan tuh.
Kalau traffic system berarti kan lalu lintas Wajah, ya, Pak. jalan gitu. Nah, kira-kira kalau Wajah. kamu apa? PS wajah mungkin. Wajah kayaknya. Berarti objeknya orang. Iya, Iya. pergerakan Iya, orang. Pak. Nah, berarti objeknya Wajahnya orang sih, ya. Pak. Iya. Mukanya. Bisa. Objeknya fisiknya itu orang ya. Kalau objek. Oke, terus perpasifnya di mana? Apa, Pak? Perpasifnya di mana perpasifnya? Ini kan membangun sistem perpasif ya. Jadi aplikasi yang berbasis perpasif gitu ya. Jadi aplikasinya nanti bisa melihat gitu ya. Karena aplikasinya motion untuk pergerakan gitu ya, motion sensor ya. Ya artinya aplikasinya itu bisa ngelihat pergerakan orang ini menggunakan handphone gitu ya. Nah contohnya gitu, kalau perpasif kan bisa diakses dengan handphone atau menggunakan internet. Nah kira-kira gimana? Ada begitu berarti nanti ada ke handphone gitu, bisa dicek. Iya, smartphone. Pakai IP ya? Cek. Nanti kan sensornya di sini dihubungkan nih. Kan misalkan ada Arduino, berarti sensor FIR-nya itu nanti terhubung sama Arduino. Ngerti nggak konsepnya? Paham sih, Pak. Jadi kan minimal 2 sensor. Sensornya baru sensor FIR nih. Sensor lagi sensor apa? Lewat HP kayaknya deh, Pak. Hah? Kita mau ngetahuinya jadi kayak lewat handphone gitu. Ada IP-nya. IP-nya. Berarti nanti bisa diakses ke handphone ya. Iya. Jadi nanti Bisa kamu ada membuat IP-nya. interface-nya, ya misalkan nama aplikasinya gitu aja deh, motion sensor system. Jadi bisa aplikasinya itu bisa ngelihat di pergerakan orang gitu ya. Oh iya, pergerakan. Nah, selain pergerakan apa lagi sensornya? Kan sensor FIR kan satu tuh. Sensor apa lagi satu lagi? Nah, di sini kan ada sinyal inframerah. Nah, kan kalau yang namanya ketika kamu di sensor network itu kan ada yang namanya communication. Kira-kira komunikasi pakai apa? Contoh gimana sih komunikasi? Contohnya kalau misalkan saya mau remote saya mau menyalakan yang namanya mau menyalakan AC. Itu kan ada komunikasi. Ada suatu alat memancarkan ke penghubung ya untuk menghubungkan ke remote ke AC. Remote, Pak. Karena remote ketika ada kan. Kalau kayak yang paling simpel gini deh. Kamu mau ngopi data di handphone ke ke laptop kan. Kan komunikasinya ada tuh alat komunikasinya, penghubungnya pakai apa? Bisa pakai kabel data atau pakai Bluetooth. Komunikasinya. Kabel jam itu alarm sih, Pak, itunya. Penghubungnya. Ini alarm. Beneran alarm mesti penghubung. Bukannya alarm sebagai ini. Enggak, alarm itunya. Apa buat ngetahuin yang ada objeknya masih. Ya itu kalau alarm itu indikator bunyi kan? Indikator. Bukan penghubung berarti. Kalau penghubung kayak kabel, kayak WiFi, itu penghubung atau Bluetooth kan 30 cm atau pakai satelit atau pakai GPS pakai GPRS gitu ya atau 4G misalnya ini kan. Nah kira-kira apa? Bagian lagi ya. Infrared apa? Infrared tuh. Efeknya aja. Untuk penghubung kan dari Arduino itu biar bisa diakses internet kan menggunakan router kan. Nah, inframerah kan hanya ketika dari sensor FIR tuh ke Arduino-nya itu menggunakan mungkin komunikasi kamu inframerah. Nah, diakses menggunakan ke internet kan menggunakan router tuh. Nah, coba Anda ini lagi biar nggak bingung, kayak saya lihat bingung gitu ya. Bingung untuk menjelasinnya. Emang seperti itu nggak konsepnya itu emang harus sering-sering baca,
sering-sering nyari jurnal, sering ngeliatin project atau skripsi. Bagus lihat skripsi, tesis orang gitu ya. Saya juga bisa begini cuma bukan bisa semalam gitu ya. Banyak yang sepanjang saya baca-baca buku, jurnal, bla 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 gitu ya. Nah, tolong Anda ini perbaikin lagi Ya, Pak. sensornya menggunakan dua sensor loh ya. Kemudian komunikasi pakai apa, kira-kira sistemnya nanti dibangun seperti apa gitu ya. Oke, nanti kalau diperbaikin lagi nanti dikirim ulang ya. Oke, kelompoknya karena untuk bersikat orang tuh ya. Kelompoknya Aris, Christian, Devi, udah Mega, udah baru 3 kelompok ya. 4, Pak. 4, Pak. Yang ketiga saya Pak belum tampil. Ya ini kan yang baru yang bertampil. Ini bertiga nih. Ya, bertiga ya. Kelompok sekarang kelompok 4 nih. Silakan ya untuk kelompok Aris, Christian dan kawan-kawan. Kelompok yang Aris silakan perbaikin untuk kedepannya. Bisa perbaikin. Ini kan konsep buatlah sebagus-bagus menarik-menariknya kan hanya konsep. Ya, Pak. Kira-kira nanti, tapi kalau diimplementasi berikutnya jalan gitu. Ya, Pak. Atau tim perbaikan dikit lah ya. Oke, kita lanjut untuk kelompok berikutnya. Ada kelompoknya Pak. Di Wijayanto. Ada Aris. Hadir Pak. Aris, teman-temannya di bawah semua. Hadir Pak, hadir. Oh siap Pak, hadir lah. Ya, 3 orang hadir Pak. Aris biasanya jalan-jalan ke Sulawesi, lu mau jalan-jalan ke Sulawesi? Lagi COVID Pak. Pak, maaf Pak. Dananya nggak ada. Boleh saya yang share screen nggak Pak? Boleh. Ya. Sok. Mangga. Kalau bisa silakan. Sok. Ya, ini kelihatan jelas nggak? Apakah slide saya terlihat? Belum kelihatan. Kelihatan bro. Kelihatan ya? Sekarang masih nggak kelihatan? Apa udah kelihatan? Udah kelihatan. Udah ya. Oke ya, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya M. Rizky Febri Hardianto bersama dengan 2 teman saya, Aris Triwijayanto dan Muhammad Rifai Hidayatullah. Kita membuat konsep yaitu pendeteksi kebakaran terintegrasi. Jadi konsep ini kita ambil dari ide yang ada pada saat ini yang akan dijelaskan oleh Aris Triwijayanto. Kepadanya dipersilakan. Nah, untuk yang slide pertama, ini kan sistem pelaporan kebakaran di Jakarta ini kan masih melalui telepon ya. Jadi terlalu berbelit-belit, harus koordinasi telepon ke 113 untuk ke pemadam kebakaran, terus harus koordinasi ke petugas dan pemberitahuan lain-lain. Jadi terlalu berbelit-belit. Konsep kita sih membuat alarm pendeteksi kebakaran, kebakaran. Ya sih. Nanti akan ada banyak pihak yang terlibat antara yang warga rumah sekitar, PLN-nya, dan damkarnya itu. Jadi kan sudah diketahui ide kita merumuskan beberapa persoalan ini. Silakan dilanjutkan, Aris Triwijayanto. Nah, untuk semua orang yang belum paham cara pelaporan itu kan biasanya itu telepon siaga ke 113, terus laporkan identitas dan nomor telepon Anda, laporkan objek yang terbakar dan jelaskan alamat lengkapnya. Jadi terlalu berbelit-belit untuk nomor 1. Terus terkadang orang juga panik bingung untuk melakukan sesuatu, apalagi menelepon memerlukan gawai. Untuk saat ini sih dari Dinas Pemadam Kebakaran itu sudah membentuk yang namanya perwakilan per wilayah masing-masing melalui RT dan RW. Jadi tidak usah panik dan galau lagi kalau kebakaran. Jika tidak cepat, api bisa merambat hangus satu komplek. Sebenarnya sih pakai cara singkat, kalau misal pemadam api ringan itu kita punya APAR, terus bisa juga melalui melalui karung goni dibasahin, bisa juga untuk menghambat api secara besar. Tapi terlalu lama prosesnya. Oke, selanjutnya untuk solusi akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Rifai. Kepadanya dipersilakan. Ya. Dan solusinya
kita melakukan transformasi sistem pelaporan kebakaran menjadi lebih mudah dan reliable. Katanya kan supaya lebih mudah, gimana mudahnya? Lapor nanti jadi lebih mudah saat memanggil pemadam kebakaran by sistem atau menekan tombol yang ada di Sikring. Jika sensor yang otomatisnya itu di rumah rusak. Nah, terus setelah di Sikringnya dinyalakan, menekan tombolnya atau dinyalakan, damkar lebih mudah mendeteksi lokasi kebakaran dengan bantuan GPS dengan titik yang spesifik yang ada di sensor Sikringnya itu. Iya. Selanjutnya. Nah, kita itu perlu integrasi. Kita perlu kemudahan. Karena nggak semua orang kan pernah semua orang tahu alamat rumah kita sama kita ada di mana gitu kan. Jadi dengan ini kita tekan Sikring aja, nanti GPS sudah ngirim alamat kita otomatis dengan titik yang spesifik. Hanya untuk menambahkan sih, misalkan kebakaran itu terjadi di rumah orang yang maaf ya disabilitas tunawicara, dia mau keluar orang nggak ngerti dia tuh sebenarnya kenapa. Nah, si tunawicara ini bisa ngelaporin kebakaran itu sendiri gitu untuk mempermudah juga. Kan kalau ada kebakaran kan kita perlu bantuan orang lain, kita perlu teriak. Nah, ini yang jadi kendala juga. Lalu untuk konsep akan saya jelaskan. Jadi di sini ada ilustrasi sebuah komplek. Kita ambil salah satunya rumah ini. Di rumah itu kan biasa kita kenal tuh sisi outdoor sama indoornya. Nah, di sini di sisi outdoor itu kita pasang Sikring yang dimodifikasi sistem pervasif. Peralatannya apa aja itu yaitu smart chip. Lalu di Sikring ini kita tambahkan sensor radio buat sarana buat melaporkan lewat gelombang radio. Lalu tombol darurat ini jika alarm burglar yang indoornya itu rusak, jadi bisa manual mencet tombol di Sikring itu. Dan di tombol Sikring itu nggak sembarangan orang bisa mencet, kita kasih proteksi misalkan akrilik. Kadang kan suka ada orang iseng tuh, tetangga misalkan mencet-mencet. Nah, itu kita cegah. Lalu di bagian indoor ini untuk mendeteksi kobaran api dengan sensor udara dan sensor suhu. Misalkan kenapa di sini ada 2 sensor? Misal kalau sensor suhu nih, misal kalau kita lagi ngelas, itu kan panas suhunya. Terus kan itu belum tentu kebakaran. Dan kalau sensor udara bisa aja dia masak. Jadi kita tuh indikasi kebakaran itu pertama suhunya itu cukup panas, lalu di situ banyak asapnya gitu. Setelah terdeteksi, si alarm burglar ini bakalan ngekontak Sikring buat matiin arus listriknya. Nah, di sini ada keterangannya. Jadi dari alarm burglar ini ke Sikring buat mutus arus listriknya. Setelah diputus, Sikring ini melakukan kontak ke PLN sama damkar ya. Tapi nggak bisa langsung ngekontak begitu aja karena kan jaraknya itu kan cukup jauh. Jadi kita menggunakan perantara BTS. BTS itu ya tower komunikasi, biasa kita kenalnya itu cukup jauh radius gelombangnya. Tadinya kita pengen pakai kabel, cuma instalasinya nggak realistis dan itu pasti pengadaannya tuh bakalan mahal. Kabel yang bisa ngalirin data itu kayaknya nggak mungkin, nggak realistis. Makanya kita inisiatif pakai gelombang radio. Cuma tinggal install, dia bisa koneksi. Terus kan Sikringnya itu kan melakukan kontak ya ke PLN sama damkar melalui BTS ini. BTS ini radionya cukup jauh. Nah, di BTS ini ngapain aja sih? Pertama, dia tuh nerima data dari gelombang sinyalnya itu. Ada radio transceivernya. Nah, di sini terus data masuk ke middleware. Kita perlu instalasi di BTS-nya ini pakai artificial intelligence. Jadi kita perlu mencari pemadam kebakaran yang terdekat sama pusat PLN-nya. Setelah ditemukan yang terdekat itu, dari BTS ini ngekontak ke PLN sama pemadam yang terdekat itu.
Nah, dikontaklah dua pihak ini. Nah, kalau di PLN ini dia kan di rumah itu kan dipasangin smart IC tuh di sikringnya. Nah, itu tujuannya buat eh, buat ngirim data lokasi rumahnya, koordinatnya. Terus di perumahan apa itu terjadi kebakaran. Nah, di PLN ini fungsinya dia buat memutus gardu listrik di perumahan itu melalui remote panel. Di sini pervasifnya. Sebenarnya dari rumah, dari PLN itu ada konsep pervasifnya. Lalu yang data yang dikirim ke damkar ini ya yang ngirim lokasi kebakarannya. Jadi nggak perlu berbelit-belit, jadi titiknya itu udah jelas, udah akurat gitu. Setelah didapat data lokasinya, damkar ngirim unit pemadamnya ke rumah yang terjadi kebakaran itu. Dan di sini kondisi listriknya itu sudah diputus oleh PLN melalui panelnya gitu. Pemadamnya tiba dan api pun dipadamkan. Buat teman-teman yang masih belum paham atas penjelasan saya bisa baca teks yang sebelah kanan, saya persilakan 30 detik. Itu Ki, PPT kita hilang. Nggak kelihatan. Oh, sorry. Dari mana hilangnya? Ya, dari tadi pas penjelasan di konsepnya. Nggak enak motong tadi. Tapi biar ini dari sini aja. Transkrip alur kerjanya aja. Tadi hilang ya, maaf ya. Tapi di saya mah ada nampil. Bapak jelas, Pak? Jelas saya mah ada. Ada sampai yang pemadamnya itu sampai rumah bukan, Pak? Iya, lengkap saya mah. Iya, Pak, kalau di PC ada, tapi kalau di HP nggak tampil teman-teman saya. Ya, mohon maaf ini ya teknisnya. Bisa emang iya kalau di handphone mah emang terbatas ya, enggak begitu sih kalau di handphone. Ngeselin. Iya. Ya mohon maaf ya teknis dari Zoom. Tapi emang kalau ini ya sini udah bagus. Nanti kalau untuk lebih jelasnya nanti ketika sistemnya udah jadi ya, udah selesai semua gitu. Nanti untuk pertemuan biar menerangin lebih sampai selesai konsep kan nanti di pertemuan ke-14 ya. Iya, Pak. Kan hanya untuk kira-kira Anda membangun sistem apa, sensor Anda menggunakan apa, distribusi sistemnya Anda udah kuasain, kemudian untuk layoutnya pun udah kebayang, intelijennya Anda udah kebayang, kayaknya udah siap nih untuk jadi semua ya, termasuk nanti Anda menggunakan mikronya ya, biar server kan ada diagnosis mikro kan untuk yang iya, Pak, sensornya berjalan. Iya, Pak. Ini semuanya udah kekuasain semua. Nah, nanti untuk detail lengkapnya nanti kan ada tinggal saya mungkin hanya mengarahkan aja nantinya. Anda mengarahkan menyusunnya dari step by step misalkan ya biar lebih lebih teratur ya seperti gimana kalau konsep di akademis gitu ya. Akademis sama di project. Ya gimana nanti di pertemuan 14 saja. Karena teman-teman itu kan masih ada yang belum juga gitu ya. Iya, Pak. Mungkin kalau untuk pertemuan ke-14 bisa sama 15 karena kan kalau untuk semuanya kan banyak kecuali kalau di kelas. Kalau di kelas itu bisa lama gitu ya. Cuma kalau di posisi di gini kan nggak bisa lama ya, kalau online itu ada batas kuota habis gitu ya. Ada kayak macam-macam gitu ya. Oke. Mungkin untuk yang ini udah perlu saya komentarin ya, udah keren luar biasa lah ya gitu kan, udah menguasain, udah konsepnya udah ya paham sendiri gitu ya, udah paham dan memang udah termasuk perpasif, udah semuanya physical objeknya udah udah tercapai, nggak ada yang kurang gitu ya. Tinggal nanti saya lihat hasilnya gimana sambil nanti kuliah sistemnya harus ditambahin apa-apa gitu ya. Hanya mengarahnya sih Anda udah paham nih yang konsep yang pasifnya gitu ya. Oke, tadi ada yang raise hand, ada siapa yang untuk kelompok Aris cukup ya? Ya, sekian dan terima kasih. Wijayanto ya. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Terus ada yang mau presentasi lagi satu kelompok lagi nih. Yang belum minggu depan aja. Ada yang mau dulu ini? Kelompok siapa yang mau siap mau presentasi hari ini? Tadi yang raise hand siapa? Muhammad siapa tadi ya? Muhammad siapa tadi ya? Ya, simpen dulu ya ini siapa nomornya. Saya tadi Pak itu mau
itu ngasih tahu PPT-nya hilang. Oh itu. Kira Iya, ngomong untuk PP ini yang di HP. kalau ada Dika nggak Dika? Dika ada nggak Dika? Nggak ada ya? Dika malah hilang. Yang belum personalis siapa? Yang belum kelompok yang belum? Rapiki? Nama Rapiki? Ya Pak, ada hadir. Nah, gimana? Mau pesan sekarang nggak? Atau minggu depan? Belum Pak, belum ready. Baru nemu kelompoknya juga Pak. Telat Kelompoknya kemarin. siapa aja? Apa? Kelompoknya siapa ya kelompoknya? Ya paling berdua doang Pak sama si Erik Kuswanto nanti. Si Erik mana Erik? Itu di ini Pak, di Rumun Sada kagak dimasuk-masukin. Ngechat saya dia. Oh, orang banyak yang komplain, kata dia. Di Rumun Sada. Hilang aja kalau tapi saya masih lancar-lancar aja, nggak ada yang nggak di grup juga ada. Iya nih, kan saya kan nge-WA dia. Apa namanya? Ini kagak dimasuk-masukin Ki dari tadi ya kan. Masih di Unsadarum. Banyak juga yang komplain. Pada nggak bisa masuk gitu Pak. Tadi siapa tadi WA saya siapa tadi WA saya siapa tadi ya? Yang WA saya Angelika ada nggak Angelika? Katanya sama staff juga. Angelika. Jadi saya udah presentasi kali ya teman-temannya. Kalau Pak Angelika Pak. Hah? Tadi udah kan tadi Mangga kan? Ya udah Pak. Nah, sama Angga kan. Yang tadi WA saya dia. Kalau Ibnu masuk gimana? Mau sekarang atau minggu depan? Ibnu. Nah, Ibnu, jangan tidur lagi. Karena kuliah online gini kan tinggal mahasiswa enak ya. Kalau saya kan emang jarang-jarang bisa nyalain. Kalau selalu pengen nyalain. Jadi mau enggak ya enggak. Kayak kadang-kadang ke mahasiswa juga saya nggak ngomelin. Ya silakan aja. Gitu. Ada yang kemarin WA sama saya. Pak, tolong dong katanya absen saya ketinggalan. Ya. Kalau ini kan ada kan kampus lain pakainya nggak pakai ini ya. Nggak pakai komen gitu. Absen kayak gini kan. Saya ketiduran Pak. Tidak mau baca langsung dihapus. Nggak enak kali ya. Emang saya nggak dongeng apa? Ibnu ada nggak Ibnu? Orang hilang, orang yang nggak ada nih. Tidur, Pak. Tidur. Lagi sholat ya, Pak. Iya, imam ya. Di Mekah. Iya, imam Pak, Pak. Pikir siapa nih? Pikri Padili. Padili ya? Ini kelompoknya siapa? Ada Pikri? Nggak ada. Pikri tiru juga nih, Pikri ini. Terus apa lagi nih? Yang hari ini saya mau nyari lagi. Pak, Fikri hadir, Pak. Hah? Fikri hadir. Siapa yang hadir? Fikri Fadilah. Kamu kelompok sama siapa? Saya kelompok sama Aris, Sarwanto, Muhammad Wahidin, sama Isnaini. Oh, tadi yang kelompok tadi udah ya? Belum. Beda, Pak. Ini mah Beda, Pak. Sarwanto, Pak. Bukan Aris Triwajanto. Bukan Aris ada 2 ya? Aris ada 3, Pak. Ada 3. Lu bertahu saya. Ada 3, Pak. 3, Pak. Oh, yang udah Aris ini ya, Aris Christian sama Aris Triwijayanto, Pak. Yang kelompok yang ini mau sekarang atau minggu depan? Minggu depan aja, Pak. Minggu depan aja kali udah 6:30 ya. Udah mau. Iya, udah 6:30 juga. Coba saya yang belum kelompok siapa aja coba satu kelompoknya sebutin ya. Silakan berkomentar yang belum. Kelompoknya Rapiki minggu depan. Rapiki sama Erik dan Erik ya minggu depan. Terus siapa lagi tadi kelompoknya siapa? Kelompoknya Aris siapa? Pikri ya. Pikri dan kawan-kawan. Terus kelompoknya Muhammad Wahidin siapa? Ada Wahidin? Saya Pak. Tadi saya sama Pikri Pak. Oh sama Pikri. Oke sama Pikri ya. Depan. Sebutin orang-orangnya deh. Pikri, Wahidin, terus siapa lagi? Aris Sarwanto. Aris siapa? Sarwanto. Sarwanto. Sama Isnaini Nur Hidayat. Sama Isnaini Nur Hidayat. Oh, Isnaini. Nah, ini Cak Nur. Cak Nur. Oke, siapa lagi yang kelompok yang belum? Dika ada nggak Dika? Dika kabur mulu siapa lagi ada? Kelompok selain itu nggak ada? Udah Dika mulu, Pak. Habis semua. Apalah Dika doang nih.
Ya makanya kan bisa nanya, kalau tadi ngulang kemarin kan ngulang tuh, masa mengulang lagi. Apalagi sama Jayalani udah tadi ya? Sekelompok sama siapa ya? Udah sama Yoga Saputra, Pak. Oh, sama Yoga tadi pertama ya. Sama dia tadi. Udah, berarti udah semua ya absen yang belum. Si Ibnu masih apa kelompoknya? Itu tadi si Ibnu belum dapat kelompok, Pak. Ya, cuma Dika tuh. Dika ada temannya masih orang tuh nyari Dika. Dia solo, Pak. Nah, solo dia. Keren dong. Ya kalau mau jadi solo sama Michelle tuh. Belajar sama Michelle tuh tukang solo. Oke, kalau nggak ada lagi? Udah ya, udah semua ya. Dika sama Ibnu pada solo-solo biarin tuh. Pak, tadi absennya lewat mana ya, Pak ya? Absennya lewat ini, entah saya ini dulu deh di apa namanya ini di si apa namanya si siapa namanya si portalnya. Iya, Pak. Nah, ini saya belum saya iniin belum apa namanya. Iya, Pak. Selesaikan, jadi belum bisa berabsen. Absennya saya tunggu sampai 6 jam 7 ya, jam 7.00. Karena kan mau sholat dulu masa sekarang aja kali ya biar enggak ini. Oh, kan bentar doang. Pak. Artinya saya tunggu sampai 6.30 sampai 18.30. Kalau saya lewat dari 16.30 saya langsung close, udah bisa komen di apa namanya di portalnya. Bentar saya nulis videonya dulu. Kalau saya kan kemarin kan baru tahu info absen di portal itu kan belum lama ya Pak ya. Cuma itu absen portal di mata kuliah Bapak saya lewat beberapa Pak, tapi saya ikut terus Pak. Tapi kalau absen di portal yang saya catat dari pertemuan baru yang setelah normal, kalau yang selanjutnya kan pakai yang classroom. Nah, saya cek lihat ini absennya ya, saya lihat absennya yang sampai kemarin ya, bisa saya screenshot ya biar kelihatan. Siapa? Kurang-kurangnya daripada ntar dia hybrid kuliahan malas saya ntar. Bapak tahu absen saya kok segini, paling malas saya bener. Kita mending saya lihatin aja udah gitu kan ya. Oke. Ini udah bisa udah bisa komen ya, silakan mau komen. Saya liatin absen yang kemarin totalnya nih. Hadir aja gitu ya, Pak. Absen nih. Ini hari ini baru 4 orang absen nih. Ini saya liatin ya, terakhir nih cetak proses online. Nah, itu nongol ya. Ini karena absen hari ini belum ada nih. Yang 6 kan yang pertemuan sekarang, kan belum sebagian belum absen. Nih pertemuan sampai pertemuan yang 5 aja nih lihat nih. Ada nggak yang merasa kerugikan? Layarnya nggak kelihatan, Pak. Oh iya belum di ini ya? Tampil layarnya. Bentar. Saya kalau Zoom keder tau nggak? Kalau Google Meet kan langsung semuanya. Kalau Zoom satu-satu. Tuh. Absen 1 sampai 3 ini menggunakan classroom. Ya. Kalau yang 4 sama 5 itu pakai komen. Pak, ya. Saya tanggal 30 Oktober. Iya, saya masuk Pak tanggal 30 Oktober pertemuan keempat. Nggak tahu kalau misalnya absen di portal. Berarti Oktober ya udah saya buka nih. Itu Pak. Saya mah percaya aja, saya mah apa namanya? Serius Bapak? Saya kasih serius. Ya mah nggak apa-apa ya, absen kan ya itu apa namanya itu kan kalau misalkan tanggung jawab masing-masing kalau misalkan ayahnya bohong gitu ya. Oke, saya buka nih ya. Bentar saya stop ini dulu ya. Ini recordnya